Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan qiyamul Ramadan yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Ahmad Farid mensitir pendapat daripada Yunus bin Ubaid tentang hakikat wara itu apa. Menurut Yunus bin Ubaid, yang namanya wara itu adalah al-khuruju anis syubhi wa muhasabatun nafsi ma'a kulli khatwatin. Itu adalah hakikat wara. Ada dua perkara di sini. Yang pertama adalah al-khuruju anis syubhi. Orang yang wara itu adalah dia sudah mulai keluar dari hal-hal yang bersifat syubhat, atau dalam bahasa kita dia sudah berupaya semaksimal mungkin menghindari, menjauhi daripada perkara-perkara yang syubhat, terutama berkenaan dengan masalah apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Rasulullah Muhammad SAW itu sudah menjelaskan kepada kita, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun. Jadi sesungguhnya yang halal itu jelas, sesungguhnya yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada namanya mushtabihat. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang wara, jangankan yang haram, yang syubhat saja ditinggalkan. Karena konteksnya begini ya, kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, memakan sesuatu yang halal, menjauhi sesuatu yang haram, itu oleh Allah digandeng dengan sifat keimanan seseorang. Jadi yang namanya orang beriman itu hatinya sudah mulai peka. Orang yang beriman itu hatinya sudah mulai peka. Orang yang beriman itu selektif. Mana yang harus dimakan, mana yang harus dijauhi, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan, itu orang yang beriman. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, itu diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kita pahami betul bahwa kalau ada ayat yang diawali oleh Allah dengan amanu itu tentu tidak main-main. Hakikat daripada iman yang kita pahami itu adalah at-tasdiq. Inna haqiqatal imani at-tasdiqu. At-tasdiq itu artinya kan pembenaran. Pembenaran berdasarkan keyakinan, karena antara keyakinan dengan pembenaran dengan iman itu tidak bisa dipisah-pisah.
Itulah yang disebut oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, bahwa al-yaqinu huwa al-imanu kulluh. Al-yaqinu huwa al-imanu kulluh, bahwa keyakinan itu adalah iman secara keseluruhan. Ketika di dalam diri seseorang itu ada iman, tasdiq, maka hatinya sudah mulai hidup, hatinya sudah mulai peka, mana yang harus dimakan, mana yang tidak dimakan, mana yang ditinggalkan, mana yang harus dilakukan. Maka orang-orang yang beriman tadi sudah saya katakan, berkenaan dengan masalah makanan, Allah menggandeng antara orang beriman. Diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Saya ingin mengatakan bahwa orang yang beriman itu ketika imannya benar, pasti dia akan menjadi orang yang wara'. Pasti dia akan menjadi orang yang wara'. Dan orang yang wara' itu dia akan meninggalkan sesuatu yang syubhat. Jangankan yang haram, yang syubhat saja ditinggalkan. Itu orang yang wara'. Itulah orang yang wara', hakikat daripada wara'. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita itu mendekati sesuatu yang haram, jangan harap ibadah dan doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang paling kita hafal yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi, itu beliau meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW, di mana Rasulullah Muhammad SAW bercerita tentang seseorang. Di situ kan digambarkan oleh Rasulullah as'asa wa aghbara, rambutnya itu sudah acak-acakan, kemudian tubuhnya itu, pakaiannya itu penuh dengan debu. Rafa'a yadaihi ila sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Wa qala ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia mengatakan wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mat'amuhu haramun, masyrabuhu haramun, malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba lahu. Makanannya haram, minumannya haram, yang dipakai juga haram, dan dia sarapan paginya juga pakai sesuatu yang haram, makannya sesuatu yang haram ketika pagi hari. Maka apa kata Rasulullah? Fa anna yustajaba lahu, bagaimana doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penghalang yang paling kuat ibadah dan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang waro itu betul-betul hati-hati. Ya, orang-orang yang waro itu betul-betul hati-hati. Saya tidak menyalahkan ketika disebut di dalam kitab Nasaihul Ibad, ya, yang namanya waro itu bagian daripada ketakwaan, dari singkatan di sana. Yang namanya takwa itu kan ada 4 huruf, ya, ta, qaf, waw, dan ya. Ada yang menerjemahkan 4 huruf ini, ta itu adalah tawadhu, qaf itu adalah qanaah, waw itu adalah wara, dan ya itu adalah yakin. Ada yang menerjemahkan semacam itu. Semakin beriman kita, semakin bertakwa kita ini, kita akan semakin hati-hati terhadap sesuatu yang syubhat, apalagi sesuatu yang haram. Dan yang jelas doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah ketika kita memakan yang haram, kita minum yang haram, yang kita pakai adalah sesuatu yang haram. Dan yang jelas pernah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ketika seseorang itu nabata lahmuhu minal haram, ya, dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, maka apa? Fannaru aulalahu, maka neraka itu lebih utama bagi dia. Para sahabat adalah orang yang paling wara' setelah Nabi Muhammad SAW. Mereka betul-betul menjaga apa yang mereka makan. Abu Bakar As-Siddiq suatu saat diberikan makanan oleh seseorang, ya, kemudian dia setelah dimakan dia tanya dari mana dan seterusnya, diberitahu
Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq memasukkan tangan beliau ke mulut beliau, dimuntahkan itu makanan yang ada di mulutnya. Masya Allah, sampai segitunya para sahabat. Bahkan pas ketika ada sesuatu yang jatuh, dan mereka tidak berani untuk sembarangan untuk mengambil apa yang dia temukan, saking hati-hatinya. Beda dengan orang-orang sekarang. Betul, Syekh Ahmad Farid mengatakan orang zaman sekarang ini untuk belajar warok itu sudah jauh sekali. Mereka tidak mengerti apa itu warok dan bagaimana seharusnya warok. Itu. Jadi kalau orang-orang zaman terdahulu, para ulama salaf itu kalau belajar warok, masya Allah, belajar warok luar biasa, sampai melakukan perjalanan jauh hanya sekedar untuk belajar bagaimana menjadi orang yang warok. Jadi poin yang pertama, hakikat daripada warok itu adalah al-khuruju anis syubhi, keluar daripada sesuatu yang syubhat, menjauhi dari sesuatu yang syubhat, menjauhi dari sesuatu yang haram, berhati-hati dalam kehidupannya, apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Kemudian hakikat yang kedua, orang yang warok itu adalah wa muhasabatun nafsi ma'a kulli khatwatin. Muhasabatun nafsi ma'a kulli khatwatin. Muhasabah itu artinya kan kita mengoreksi diri kita. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi hakikat kedua orang yang sudah mulai masuk ke arena warok itu, dia itu sudah mulai mengoreksi dirinya, sudah berani mengoreksi dirinya, bukan untuk mengoreksi orang lain. Mohon maaf kalau untuk mengoreksi orang lain itu gampang. Kesalahan kecil di dalam diri kita seringkali tidak tampak, tapi kesalahan, masya Allah, kesalahan yang besar tidak tampak, tapi kesalahan yang kecil bagi orang, masya Allah, tampak. Muhasabatun nafsi ma'a kulli khatwatin. Rasulullah itu menyebut al-kayyis. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kayyis itu, mohon maaf, adalah artinya cerdas. Tidak hanya sekedar ulul albab, tidak hanya sekedar ulin nuha, tidak, tapi yang namanya al-kayyis itu lebih tinggi dalam konteks itu, kecerdasan secara spiritual, bahkan mungkin kecerdasan secara kognitifnya juga. Ya, psikisnya cerdas, kognitifnya juga cerdas, itu adalah al-kayyis. Siapa al-kayyis? Nabi Muhammad SAW mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang mengoreksi dirinya, dalam konteksnya karena dia paham, dia ngoreksi itu untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut, dan dia kemudian beramal untuk kehidupan sesudah mati. Jenengan bisa melihat tulisan Syekh Ahmad Farid di dalam sebuah kitab, judul kitabnya itu Min Akhlaqis Salaf. Min Akhlaqis Salaf, bagus bukunya itu. Bagaimana Syekh Ahmad Farid menceritakan karakter akhlaknya para sahabat, menceritakan karakter para tabi'in, tabi'in, para ulama salaf. Bagaimana mereka itu kalau ngoreksi dirinya, kalau bermuhasabah itu masya Allah luar biasa. Sehingga nanti akan ada gandengannya, ada musyaritah, ada muraqabah, ada muhasabah, ada mujahadah, ada mu'atabah, dan ada mu'aqabah. Ada 6. Itu dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Syekh Ahmad Farid di situ menceritakan yang paling penting yang dikoreksi oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada beberapa anggota tubuh yang itu paling banyak untuk menjerumuskan orang itu ke dalam maksiat. Apa itu? Yang pertama adalah al-lisan, mulut. Waduh, para sahabat itu kalau ngoreksi ucapan-ucapan mereka luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq yang seperti disampaikan oleh Syekh Ahmad Farid dalam riwayat-riwayat itu, sampai yang namanya Abu Bakar As-Siddiq memasukkan kerikil-kerikil di dalam mulutnya karena khawatir kalau mulutnya itu mengatakan hal-hal yang tidak benar.
Dan itulah yang kemudian dipahami, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mereka mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Itu beda dengan kita sekarang ini. Masya Allah, kalau mengucapkan kadang-kala tidak dikoreksi dulu, kalau mengucapkan sesuatu tidak dipikirkan dulu. Lisan, kemudian apalagi al-ain, mata, ghadul basar. Para sahabat adalah orang-orang yang Masya Allah, ghadul basarnya luar biasa. Kemudian apalagi al-batnu, perut. Mereka betul-betul mengoreksi betul, meneliti betul apa yang dimasukkan ke dalam perut itu para sahabat. Tadi sudah saya katakan sejak awal, al-khuruju anis syubhi, keluar daripada sesuatu yang subhat. Yang subhat aja dijauhi, apa yang haram? Al-batnu. Kemudian apalagi? Al-farju, kemaluan. 4 anggota badan ini yang betul-betul dijaga, dikoreksi oleh para sahabat, dan termasuk seluruh anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, karena mereka memahami al-muslimuna man salimal muslimuna milisanihi wayadihi. Orang muslim yang benar, orang muslim yang betul, orang muslim yang benar-benar sesuai dengan ridhonya Allah adalah orang muslim yang mampu menjaga lidahnya dan tangannya dari menyakiti orang muslim yang lain. Kenapa konteksnya apa? Asyidda'u 'alal kufar waruhama'u bainahum. Inilah 2 hakikat wara', ya, yakni yang pertama saya simpulkan lagi, yang pertama adalah al-khuruju anis subhi, keluar dari sesuatu yang subhat, menghindari yang subhat, menghindari yang haram. Kemudian yang kedua, senantiasa mau mengoreksi dirinya, wal tandur nafsum ma qaddamat lil ghad. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang wara', sehingga kalau kita orang-orang yang wara', saya yakin itu iman sudah mulai ada pada diri kita. Kalau iman itu sudah ada pada diri kita, maka hati kita akan semakin hidup, kita akan semakin selektif, dan tentunya hati kita akan semakin sehat. Yang ketemu dengan Allah itu adalah illaman atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqamah, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang saleh, mudah-mudahan kita dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.